Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Jika Tuhan sudah memelihara kita satu minggu yang kita jalani, kita beraktivitas, Tuhan memberkati kita, itu berarti Tuhan sangat baik dan sudah memimpin kita, dan pada hari perhentian ini, kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mau mendengar firman-Nya. Karena itu, mari Bapak Ibu dimanapun berada, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Satu minggu kami sudah bisa beraktivitas. Di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami, kami diberikan kesempatan dan digerakkan oleh Tuhan untuk duduk dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, berikan kepada mereka hati seorang murid yang mau diajar mendengar firman Tuhan ini. Kami sudah berdoa memohon berkati, memohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa memasuki di bulan Maret. Ini merupakan minggu pertama dan kita bisa melewati 2 bulan, Januari, Februari di tahun 2022. Dan kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita melewati sekalipun suasana, kegiatan, aktivitas kita terbatas, tetapi Tuhan sangat baik bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam bulan Maret ini kita berbicara dengan fokus kita menjadi dikatakan gereja yang digerakkan oleh tujuan. Ini fokus kita dalam 1 bulan ini. Kita berbicara tentang gereja yang digerakkan oleh tujuan. Minggu pertama ini kita belajar dengan tema pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, minggu pertama di bulan Maret ini kita belajar dengan suatu tema pendengar dan pelaku firman. Mari kita membuka, ada 2 bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama sebagai dasar dari khotbah kita pada pagi hari ini. Yang pertama dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang kedua, bagian ayat firman Tuhan yang kedua dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, sekali lagi saya mengulanginya, dasar dari khotbah kita pada pagi hari ini, kita berbicara dengan sebuah tema, yaitu pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari membuka firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu mendengar firman, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari membuka firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Dan bagian firman Tuhan yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membaca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, bukan 13, ayat 15 dikatakan di sana. Ayat yang ke-16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang ke-20, benih yang ditabur, dikatakan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22.
Yang ditabur, dikatakan, yang ditabur kan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ini bagian firman Tuhan dalam Matius 13 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti juga saya akan membahas, kita melihat bagian firman Tuhan ayat yang Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, sekali lagi saya katakan, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari kita melihat bagian dulu cerita dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Saudara, pada bagian ini Yesus sebagai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, Yesus memberikan suatu pengajaran melalui perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur yang bangun pagi datang untuk menabur benih di ladangnya. Dikatakan, cerita penabur ini dikatakan, benih itu ada yang jatuh bermacam-macam, dikatakan di sana. Benih ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di tanah yang berbatuan, ada juga dikatakan yang berbatu, yang keras, dan macam-macam juga pertumbuhannya. Saudara, ini ceritanya masuk di ayat yang ke-18 dikatakan di sana, penabur benih itu dikatakan berbeda-beda pertumbuhan mereka, sudah saya katakan tadi. Yang kedua dikatakan di sana, yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, dikatakan semua orang mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Dan datanglah si jahat dan merampas firman yang ditaburkan itu. Itu bagian pertama yang Tuhan katakan ada seorang penabur. Semua orang mendengar firman Tuhan, semua orang yang datang untuk mendengar kebenaran itu, tetapi dikatakan di sana firman itu tidak bertumbuh dengan baik dan dirampas oleh si jahat. Yang kedua dikatakan di tanah berbatu-batu. Orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini contoh kehidupan orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang datang untuk belajar akan kebenaran, tetapi hati mereka, kuncinya berbicara tentang hati. Saudara yang diberkati, yang berikut dikatakan dalam Matius itu, di tengah semak-semak duri. Ini model hati orang, dikatakan semak-semak duri. Dikatakan sana orang yang mendengar firman, tetapi hidup dalam kekhawatiran dan tidak berbuah. Berbicara tentang hati, ada yang bebatuan, ada semak duri dikatakan di sana. Dan yang berikut dikatakan di sana, ditabur di tanah yang baik. Ini hati, berbicara tentang hati. Dikatakan di sana, firman yang ditabur di tanah yang baik, dikatakan firman Tuhan, yang dia mendengar firman Tuhan sampai kepadanya. Yang menjadi persoalan kalau kita perhatikan di sana adalah dia mengerti dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini berbicara, intinya adalah semua orang Kristen itu bisa mendengar firman Tuhan. Dikatakan di sana, yang disampaikan kepadanya. Persoalannya adalah, yang menjadi persoalannya adalah media di mana firman Tuhan itu sampai. Media di mana firman Tuhan itu akan hidup, dikatakan di sana. Di sana berbicara tentang hati setiap pendengar firman sangat menentukan kebenaran itu untuk bertumbuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bagian Matius, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita melihat dua bagian firman Tuhan, coba kita lihat garis merahnya, benang merahnya. Dalam Yakobus pasal 1 dikatakan ayat 19 sampai ayat 27. Saya tidak akan membacanya ulang, tetapi saya merangkum isi ceritanya, baru kita memahami apa maksud menjadi pendengar dan pelaku firman. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan, bagian firman Tuhan dikatakan, setiap orang cepat untuk mendengar firman, tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat juga untuk marah. Yakobus berbicara, kita boleh cepat mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu merupakan kontrol dalam kehidupan kita,
Sehingga firman Tuhan itu hidup dalam diri seseorang, orang percaya, dan dia tidak bisa cepat marah. Yang kedua dikatakan, Yakobus bicara, meminta supaya setiap orang, dikatakan di sana, jika firman Tuhan itu ingin bertumbuh dengan baik dalam dirinya, maka dikatakan, Yakobus katakan, minta kepada setiap orang yang percaya, membuang segala yang kotor dan kejahatan dalam dirinya. Bentuk-bentuk kotor dikatakan sana, kejahatan, dosa yang dalam dirinya harus disingkirkan. Baru firman itu bisa bertumbuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berikut dikatakan di sana. Ya, kalau kita membaca ayat 1 dikatakan, setiap orang percaya harus menerima setiap firman yang ditanam di dalam hatinya. Yang dikatakan, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dan berikut dikatakan setiap orang yang harus menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar. Ya, sama dengan melihat mukanya di cermin, dikatakan orang Kristen itu, orang percaya itu. Ketika dia pergi dari cermin, dia lupa seperti apa keadaan mukanya. Dia dikatakan, intinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan dikatakan, setiap orang percaya yang mendengar firman Tuhan beribadah wajib. Yang beribadah wajib dikatakan menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap orang percaya wajib menghidupkan firman Tuhan yang didengarnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat kembali benang merah dua bagian firman Tuhan ini. Benang merah yang memberikan perintah kepada kita. Kita harus menjadi wajib, harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ini yang diinginkan oleh pengajaran firman Tuhan ini bagi kita. Mungkin selama ini kita sudah menjadi pendengar firman Tuhan, rajin untuk beribadah, dikatakan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin terlibat dalam pelayanan. Tetapi hati kita belum beres dengan Tuhan. Hati kita belum dipulihkan oleh firman Tuhan, belum dipulihkan oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Saudara, ini yang menjadi persoalannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan dan persoalannya bagi kita adalah, apakah saya selama ini, apakah saya dan saudara hari ini benar-benar menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan benar, dengan baik? Ini menjadi persoalannya. Coba kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita lihat selama ini, seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Apakah kita sudah menjadi pelaku, pendengar firman Tuhan yang baik, pelaku firman Tuhan yang baik? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-16 sampai ayat 23 mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang kita dengar selama ini wajib untuk kita hidupkan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, saudara, adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan benar dan baik. Sekali lagi saya mengulanginya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang pertama saya katakan lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman dengan benar dan baik. Yang pertama dikatakan, kita harus menerima firman Tuhan dengan hati yang benar. Sekali lagi, bagian yang pertama, kita harus menerima firman Tuhan dengan hati yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata ini, yaitu jarkoni. Saudara masih ingat kata ini, jarkoni. Bagi jemaat yang sudah biasa untuk mendengar kata jarkoni, saudara, ini sudah tidak asing lagi. Ya, kata jarkoni sudah masuk dalam bahasa anak-anak muda, masa kini, masa gaul, ketika mereka duduk-duduk, bercakap-cakap, dan dengan istilah kata jarkoni. Saudara, kata jarkoni ini adalah bahasa Jawa. Kata artinya dikatakan di sana, kalau kita melihat, kata jarkoni berarti dikatakan di sana, bisa ngajar, bisa ngelakuin ini. Itu artinya, jarkoni itu. Orang yang bisa mengajar, tapi dia juga bisa melakukan apa yang diajarnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kita sudah menjadi pendengar firman Tuhan.
Yang menjadi persoalannya, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan itu? Ini yang perlu kita pahami bagian pertama. Dikatakan kita harus menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar. Dalam kenyataannya hidup di masa-masa sekarang ini, ada sebagian anak Tuhan. Mereka dikatakan hidup mereka sering kali dikatakan di sana karena mereka mendengar saja, tapi tidak mengelakoni, tidak menghidupkan, tidak mengerjakan kebenaran yang mereka dengar itu. Sehingga dalam hari-hari hidupnya sebagai orang Kristen, sering menilai orang secara negatif. Sering mengomentari atau menilai hidup orang lain, tetapi tidak memberi teladan bagi orang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa kesiapan hati kita sebagai orang percaya, sebagai media di mana firman Tuhan itu akan ditanam untuk bertumbuh, berakar dengan baik. Berbicara tentang hati. Jika hati kita tidak siap dengan baik, seperti Matius katakan, tanah itu adalah hati kita. Ada yang babatu, ada yang semak belukar, dikatakan di sana. Ada juga yang di sana, yang tanah yang subur. Sangat ditentukan oleh hati kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika sampai hari ini saudara belum melakukan pemberesan hati dengan Tuhan. Sekali lagi, jika sampai hari ini, di mana saudara mendengar firman Tuhan ini, Anda belum melakukan pemberesan hati dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang saudara dengar selama ini, itu bertumbuh di tanah berbatu, atau di batu, dan firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bisa jadi penyebabnya dikatakan firman Tuhan itu tidak bisa kita lakukan, karena kita sudah mendengar, kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, kita benar mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja dengan baik, tetapi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Itu berarti ada dosa di dalam diri kita yang belum dibereskan. Dosa apa? Bisa saja dosa itu dosa iri hati, dosa kebencian, menyimpan sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni orang lain. Atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Padahal setiap minggu kita mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita mungkin membuka web untuk dengar khotbah. Siapapun yang berkhotbah hari Minggu, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, sebaik apapun firman Tuhan itu, sebaik apapun audio yang digunakan untuk menyampaikan, untuk menyuarakan kebenaran itu yang disampaikan, jika hatimu tidak beres, jika hatimu tidak dipulihkan, jika engkau menyimpan sakit hati, menyimpan dosa apapun dalam dirimu, seperti Yakobus katakan, buanglah segala jenis, semua jenis kejahatan, semua jenis yang kotor di dalam dirimu, baru firman Tuhan itu bisa hidup. Itu sebabnya penting menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang Anda simpan selama ini. Tetapi Anda aktif dalam pelayanan. Dosa apa yang sudah simpan dalam hidup Anda. Tetapi Anda rajin mengingatkan orang. Rajin untuk mengikuti persekutuan. Jika dosa itu Anda tidak bereskan hari ini, maka selama hidup Anda menjadi orang Kristen, saudara adalah orang hidup, orang Kristen yang hidup tanpa Kristus di dalam diri Anda. Anda adalah orang Kristen yang hidup kekristenan Anda tanpa Roh Kudus dalam diri Anda, tanpa kuasa firman dalam diri Anda. Mari, satu-satunya cara dikatakan, hati harus dipulihkan. Mengapa firman Tuhan tidak bisa berkuasa atas diri kita? Mengapa firman Tuhan itu tidak bisa membuat kita bisa bertumbuh dengan baik? Mengapa kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan baik? Bisa jadi hati kita belum dipulihkan. Bisa jadi hati kita belum dipulihkan oleh firman Tuhan. Bisa jadi hati kita belum dipulihkan oleh Roh Kudus. Bisa jadi hati kita selama ini menyimpan sakit hati, dendam, kejengkelan. Anda bisa bernyanyi di gereja, menjadi MC. Bisa menjadi pemimpin pujian, bisa memimpin doa, tetapi hati Anda tidak beres. Segala sesuatu yang Anda kerjakan karena hati Anda tidak beres dengan Tuhan, itu hanya sebuah apa? Hanya celebration. Hanya sebuah kegiatan rutinitas.
Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya perlu, saudara, diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23 mengingatkan kita. Hati kita ini penting, perlu sekali untuk dipulihkan. Dosa-dosa yang dalam diri kita harus diakui. Pemberesan dengan Tuhan, baru firman Tuhan itu bisa hidup dalam diri kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini sangat berhubungan erat dengan pendengaran akan firman Tuhan. Dikatakan di sana, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka jalan kita menuju keberhasilan dan kesuksesan itu pun terbuka. Namun sebaliknya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita hidup jauh dari firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, masa bodoh dengan firman Tuhan, maka hidup kita dalam likupan, dalam penyertaan kesusahan, dalam kegagalan, dalam penderitaan dan air mata. Ingat, jika kita jauh dari firman Tuhan, saudara, sekali lagi, kekristenan kita, hidup kekristenan kita tanpa Kristus, tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka hidup kita akan berada dalam kegagalan-kegagalan secara rohani, kegagalan-kegagalan dalam pekerjaan kita. Mengapa? Karena ada dosa. Tuhan tidak akan memberkati pekerjaan dan apapun yang kita lakukan jika kita tidak melakukan pemberesan dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita harus setiap kita mendengar khotbah, setiap kita membaca firman Tuhan, setiap kita mendengar apapun pengajaran tentang firman Tuhan, mari kita menerima setiap kebenaran itu dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Matius pasal 13 ayat 18 sampai menegaskan kepada kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus diubah oleh firman itu. Setiap kita mendengar firman, sekali saya katakan, siapapun pengkhotbahnya, hebat seperti apapun firman Tuhan disampaikan, sebaik apapun audio yang kita dengar melalui firman Tuhan itu, jika hati kita tidak diubah, diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh Kristus, dan oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan itu hanya sampai di telinga kita dengar. Karena itu mari, pemberesan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengulangi pertanyaan. Jika sampai hari ini, ketika saudara mendengar firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mendengar firman Tuhan ini, masih menyimpan dosa dan tidak mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak mengakuinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk mengubah hidup kita. Maka dosa itu akan menghambat saudara menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan baik. Satu-satunya cara supaya kita bisa menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan yang baik, kita harus menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar. Jika dikatakan kita menerima firman Tuhan dengan hati yang benar, maka yang harus kita lakukan adalah satu-satunya cara adalah bertobat dan bertobat dari dosa-dosa itu. Saya tidak tahu dosa apa yang Anda sedang gumuli hari ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang membuat Anda tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan. Saya tidak tahu. Tetapi Anda tahu dosa itu yang membuat Anda tidak menjadi maksimal di hadapan Tuhan. Satu-satunya cara saya katakan, jika Anda mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, Anda harus bertobat dari dosa itu. Anda harus membuat diri Anda menerima firman Tuhan, setiap firman Tuhan itu dalam hati saudara dengan benar. Anda membuat hati Anda sungguh-sungguh sebagai media tanam di mana firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Jika dalam hati Anda ada batu, semuanya batu yang keras, semuanya tidak bisa ada tanah yang subur di sana, maka firman apapun yang disampaikan nol. Kenapa? Memang hati kita tidak dibereskan dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang pertama saya katakan tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan benar dan baik. Yang pertama saya katakan tadi, kita harus menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua,
Mari kita perhatikan bagaimana kita bisa menjadi pelaku, pendengar dan pelaku firman Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana, bagaimana caranya? Yang pertama tadi kita sudah berkatakan, kita harus menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar. Bagian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Yang kedua, kita harus berani mengambil keputusan untuk berubah. Sekali lagi, kita harus berani mengambil keputusan untuk berubah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keputusan dan pilihan yang akan kita lakukan menentukan kualitas hidup kita dengan Tuhan hari ini. Sekali lagi, keputusan dan pilihan kita untuk mau diubah oleh firman Tuhan, mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, itu menunjukkan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita berani mengambil sebuah keputusan dan mau diubah oleh Tuhan hari ini, mau firman Tuhan yang kita dengar selama ini memberi perubahan baru dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita harus menjadikan yang pertama di bagian yang kedua ini. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu cermin dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu katakan terang bagi jalanku. Jika kita menjadikan cermin firman Tuhan itu, maka kita bisa melihat hal-hal yang atau kelemahan-kelemahan hidup kita. Yakobus berbicara dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 kalau kita memperhatikan di sana. Bahwa ada seorang yang berdiri di depan cermin, dia melihat mukanya, sudah itu dia pergi, dia tidak ingat apa lagi yang terjadi dengan mukanya. Saudara, jika kita menjadikan selama ini firman Tuhan yang kita dengar, kita bisa menjadikannya cermin dalam hidup kita, kita bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Cermin itu juga menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Tetapi yang sangat penting, jika hati kita tidak diubah oleh firman Tuhan, hati kita tidak menjadi hati tanah yang subur, media tanamnya firman Tuhan itu dengan baik, tetapi dalam hati kita ada kebencian, ada batu-batu yang masih ada di sana, bibit firman apapun baiknya. Bibit firman Tuhan apapun yang dikhotbahkan, siapapun pengkhotbahnya firman Tuhan itu baik disampaikan, dan audio apapun yang dibuat untuk supaya firman Tuhan itu enak didengar. Tetapi hati kita, media tanam firman Tuhan itu bukan kepada tanah yang subur, tapi kepada batu-batu yang keras, maka bibit firman itu cepat akan mati dan tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan, buanglah segala yang kotor dari dalam diri kita, segala bentuk kejahatan dalam diri kita, baru kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar, harus menjadi pelaku. Itu sebabnya kita menjadikan firman Tuhan itu cermin dalam hidup kita. Yang kedua, bagian yang kedua ini dan poin yang kedua dikatakan, kita harus menjadikan firman Tuhan itu peta dalam diri kita. Penunjuk jalan kemana kita harus pergi. Kita menjadikan firman Tuhan itu menuntun kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita tidak menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam kita berjalan, beraktivitas dalam pelayanan kita, saya percaya apapun yang kita kerjakan selama ini, semuanya tidak bermanfaat, tidak berguna bagi Tuhan, tapi kita merasa kita sudah melakukan pekerjaan itu. Itu sebabnya jika hatimu hari ini, jika engkau tidak membuat sebuah keputusan yang benar untuk mau diubah oleh setiap firman Tuhan yang kau dengar, hatimu adalah hati yang keras, hati yang tidak mau diubah. Itu sebabnya hidupmu tidak takut dengan Tuhan, tidak takut berdoa, masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan ibadah, tidak mau beribadah. Bahkan kita memberikan nilai-nilai dengan orang. Oh, orang itu rajin beribadah, tapi toh tidak jadi berkat. Dosa menilai orang lain, nilai diri kita. Itu sebabnya kebanyakan orang, saudara, ketika mendengar firman Tuhan yang mungkin hari ini berkhotbah, engkau mendengar bahwa menegur dosa orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin dalam hati kita, oh firman Tuhan ini cocok dengan ini. Firman Tuhan ini cocok dengan Bapak ini. Firman Tuhan ini cocok dengan ini. Kapan firman Tuhan itu cocok dengan diri kita? Sebab karena kita sama, hati kita tidak diubah oleh firman Tuhan itu. Kita tidak membuat keputusan
dan berkata, Tuhan, setiap saat mendengar firman Tuhan, saya mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah yang disampaikan, saya harus menjadikan firman Tuhan itu cermin bagi hidup saya, menjadi peta dalam hidup saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27 memberikan tegasan bagi kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu ukuran dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Saudara, ada banyak anak Tuhan kita temukan. Tidak takut dengan Tuhan. Tidak takut untuk mau beribadah. Tidak takut untuk datang berdoa. Lihat hidupnya. Hidupnya tidak akan terberkati. Saya katakan, kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pun, Bapak Ibu, dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tetap memberkati kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh? Alkitab banyak berbicara. Orang yang tidak taat, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akibatnya, jika saudara seorang ayah, ingat baik-baik firman Tuhan. Jika Anda sebagai seorang ayah, Anda tidak menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang baik dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, dan hidup Anda tidak dipulihkan oleh Tuhan, masih ada dosa dalam diri Anda, dan Anda tidak menerima firman Tuhan dengan baik, dan Anda tidak membuat keputusan mau diubah oleh firman Tuhan, efek dari dosa yang engkau simpan akan mempunyai dampak kepada dalam pekerjaan, dalam usahamu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Karena iblis ingin menghancurkan rumah tangga dari hidup. Masih ingat saya berkata beberapa minggu lalu. Baca Yosua pasal yang ke-7 ayat 1. Sampai seterusnya. Siapa itu Yosua? Yosua adalah orang pilihan Allah, dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan estafet oleh Musa. Tetapi ketika mereka memerangi kota Ai yang kecil, ada 300 jumlah bangsa itu. Orang tentara Israel mati. Orang-orang dipermalukan. Mengapa? Karena ada satu orang yang berbuat dosa akan mengambil barang-barang ketika memerangi orang Kristen. Mereka mengambil barang dan menyimpannya. Dan Tuhan menghukum bukan hanya akan, tetapi satu bangsa, termasuk Yosua, yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, sebagai seorang saya katakan, seorang ayah, jika engkau menyimpan dosa dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, efek dari hidupmu akan berpengaruh terhadap hidup anak-anak dan orang di sekitar kita. Pekerjaan kita akan tidak berhasil. Jika engkau sungguh-sungguh mau bertobat, lihat cara Tuhan memberkati pekerjaan. Engkau seorang ibu. Jika engkau menyimpan sakit hati, benci dengan Tuhan, dan firman Tuhan yang kau dengar, rajin apapun pelayanan, tapi hidupmu tidak diubah, hatimu tidak diubah oleh Tuhan, maka pekerjaanmu adalah pekerjaan yang biasa. Tidak ada kuasa firman Tuhan. Hatimu gersang. Pelayanan itu tempat pelarian. Ingat firman Tuhan katakan, hati kita, media tanam firman Tuhan itu adalah berbagai macam jenis. Ada batu-batu, ada semak belukar, ada tanah yang subur. Saya percaya mau siapapun mendengar firman Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, supaya mau menjadikan hati kita itu media tanam firman Tuhan yang subur. Kita bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mengapa? Karena hati kita sudah dipulihkan. Firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Dan kita membuat keputusan setiap hari. Jika kita mendengar firman Tuhan, kita mau diubah. Kita mau mengalami perubahan baru dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang membuat saudara tidak bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan baik dan benar hari ini? Sekali lagi saya mengulanginya. Bisa jadi itu dosa. Jika ada dosa hari ini, minta ampun, bertobat sama Tuhan. Dikatakan apa? Jika hari ini saudara masih menyimpan dosa itu, perlu pemulihan secara pribadi dengan Tuhan. Perlu pengakuan dengan Tuhan. Perlu minta pertobatan dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memulihkan kita, menyelamatkan kita, dan membebaskan kita dari dosa itu. Ini jaminan Tuhan berikan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika selama ini saudara masih menyimpan dosa sakit hati, dosa iri hati, dan dosa-dosa yang lainnya, hidup saudara adalah kekesenan tanpa Kristus. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali, perlu pemulihan hati, bertobat dan berani membuat keputusan dengan Tuhan hari ini. Bahwa Anda mau berubah.
Jika Anda membuat keputusan itu, maka hidup Anda akan terberkati. Anda akan menjadi seorang pendengar firman Tuhan yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan lihat hidupmu, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau menjalankan aktivitasmu, engkau akan menjadi berkat dan engkau terberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat sekali lagi, kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Yang pertama, engkau harus menyiapkan hatimu menerima setiap firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan dengan hati yang benar. Yaitu hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan itu. Yang kedua, kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, maka kita perlu yang namanya membuat keputusan hari ini dengan Tuhan, bahwa saya mau diubah oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar dan diajar oleh firman Tuhan ini. Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Jika selama ini kami sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, kami sudah rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, rajin pelayanan, tapi kami tidak sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu hidup dalam diri kami. Itu berarti ada masih dosa. Media tanam firman Tuhan yang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jika dalam kami sampai hari ini masih menyimpan dosa iri hati, dosa kebencian, tidak mau mengampuni orang lain. Padahal kami sering mendengar firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering berdoa. Maka perbuatan kami, apapun yang kami lakukan, jika kami tidak mengakui dosa itu dan bertobat dari itu, semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Jika jemaat Tuhan hari ini yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, mereka masih hidup dalam dosa-dosa yang hamba tidak tahu. Dosa apapun dalam diri yang menghambat firman Tuhan itu bertumbuh. Menghambat mereka tidak menjadi pendengar dan pelaku firman dengan baik. Tuhan tolong, bekerjalah Roh Kudus, gerakan hati mereka untuk mengakui dosa dan mau diubah oleh firman Tuhan. Kami sudah berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.